Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman, apa kabar semua, teman-teman? Sehat? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat semua ya, teman-teman ya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu tradisi yang dimiliki oleh beberapa suku ya. Biasanya ketika di keluarganya, entah itu istri, anak, entah siapapun, pokoknya di keluarga itu ada yang sering mengalami sakit-sakitan saja ya, sakit-sakitan. Mereka ada istilah meminta genggaman dari seorang dukun. Bahasanya itu genggaman, pegangan, atau pulang semangat ya. Artinya kalau ada benda itu yang dikasih sama dukun atau yang dijampi oleh dukun benda itu, maka anak ini atau yang sakit tadi dia tidak mudah sakit-sakitan. Itu menurut versi dukun ya, atau tradisi yang seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari pengalaman saya meruqyah pasien, itu banyak saya dapati benda-benda itu. Dan benda itu juga bermacam-macam ya. Kadang-kadang ada yang bentuknya itu keris kecil. Kadang pisau belati, pisau dapur itu, tapi beli yang baru ya. Kadang pulpen tapi atau pena ya, pena yang mahal. Pena yang paling mahal itu dibeli. Bahkan kadang-kadang ada juga berupa binatang, ayam misalnya. Satu ekor ayam itu tidak boleh disembelih karena itu semangatnya misalnya. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berapa kali meruqyah orang-orang yang sakit-sakitan ya, kadang kesurupan, minimal sekali dia sering sakit kepala, bahunya terasa berat, jantung sering debar-debar, sering ketakutan, was-was, gelisah, susah tidur malam, mimpi buruk, mudah emosi. Penyebabnya ya gara-gara benda tadi, genggaman kata orang ya. Itu nanti benda itu biasanya diletak waktu penyerahannya itu ya sama dukun tuh, diletakkan di atas kepala seperti dijunjung ya, ditaruh atas kepala, kemudian dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nah seperti itu. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsep dalam Islam bahwa benda itu benda mati. Benda itu tidak bisa menolak bala, tidak bisa menolak penyakit, ya, tidak bisa. Yang bisa menolak bala dan mengangkat penyakit atau menyembuhkan penyakit itu siapa? Jawab ke fitrah kita, hati kita masing-masing. Pasti jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah yang bisa menolak bala ya, menghindarkan penyakit atau menyembuhkan ya, itu hanya Allah. Tidak ada yang bisa, apalagi cuma benda seperti itu, benda mati. Nah, kalau kita menggantungkan atau berharap kepada sebuah benda, maka kita akan jatuh kepada perbuatan musyrik. Berarti benda itu ada keyakinan sebagai tangkal, bisa menolak bala ya, bisa nolak penyakit. Nah, ini sudah lari ya, sudah berbuat musyrik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara penyakit datang dari Allah, Allah yang menyembuhkan. Sementara kita bergantung kepada benda yang dikasih dukun tadi dengan alasan tradisi supaya jangan sering sakit-sakitan. Maka dibuatlah genggaman-genggaman, pegangan maksudnya itu, semangatnya maksudnya. Jadi dengan adanya benda itu dia akan semangat.
Kadang-kadang dari kecil sudah dikasih, ya sudah dipasang itu genggaman itu sudah ada, sampai tua-tua, sampai jadi kakek nenek pun kadang masih tersimpan di rumah. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ini kita ikuti, ya berarti kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Sekalipun itu tradisi tapi bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan Islam. Tradisi kalau sudah bertentangan dengan Islam tinggalkan, tapi kalau tradisi itu tidak bertentangan, bahkan kadang bersesuaian dengan Islam, silahkan, ya. Nah, jadi berapa kali saya meruqyah pasien itu penyebabnya, teman-teman. Akhirnya saya bakar, saya musnahkan. Kalau dia pisau saya patah-patahkan, saya bakar, ya. Kalau dia pulpen saya pecahkan, kemudian saya bakar, ya. Karena kalau tidak seperti itu, setannya akan kuat. Karena setan secara tidak langsung dia terkontrak dengan keyakinan kita tadi, mindset kita tadi. Di keluarga mindsetnya apa? Oh, ini genggamannya, inilah bikin dia jadi sehat. Kalau ini nggak ada, ini nggak sehat nih. Nauzubillah. Sudah lari akidah kita, ya. Oleh karena itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tradisi dilihat. Kalau dia bersesuaian dengan Islam, tidak bertentangan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau bertentangan itu masalah, ya, harus ditinggalkan. Karena Allah menurunkan syariatnya untuk supaya kita bersatu. Bersatu di jalan Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Tali agama Allah yang paling tinggi itu adalah tauhid. Ya, tauhid. Kemudian yang kedua sunnah. Ya, tauhid. Jadi ini bertentangan dengan tauhid. Berbuat syirik itu bertentangan dengan tauhid. Melakukan perbuatan syirik bertentangan dengan tauhid. Meyakini benda itu bisa menolak bala, menolak penyakit, itu bertentangan dengan tauhid. Berarti mana yang harus kita pilih? Kalau kita betul-betul orang yang beriman kepada Allah, tentunya kita harus memilih tauhid, ya. Jangan mengikuti langkah-langkah syirik, langkah-langkah setan. Wala tatabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Demikian saja teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.